Film dimulai di sebuah acara perjamuan dan di sini memperkenalkan seorang chef yang bernama Master Lee. Kemudian ia mengetahui bahwa masakan babinya menjadi gosong karena ketololan asistennya yang bernama Luan, yang mana olahan babi itu merupakan bintang dari perjamuan. Pada akhirnya Master Lee meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok naga itu, Master Lee langsung memotong seekor babi dengan sempurna. Kemudian ia melanjutkan memasak dengan dibantu oleh asistennya. Namun tak selang lama, tiba-tiba para pengunjung yang memakan masakan babi itu menjadi muntah-muntah karena keracunan. Dan ternyata yang diberikan oleh Luan bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakan masakannya menjadi sakit perut. Mengetahui hal itu, Master Lee sangat marah dan langsung mengejar Luan dan menghajarnya. Namun karena Master Lee adalah kokinya, maka dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu ia diusir dari desa dan tidak layak menjadi pemilik golok kepala naga itu. Adegan kemudian memperlihatkan sebuah padepokan kungfu. Di sana seorang guru sedang mengatakan kompetisi bahwa barang siapa yang dapat memindahkan lambang padepokan ke tempat asalnya, maka ia akan diberi kehormatan dan menjadi lulusan pertama terbaik. Para murid yang mendengarnya pun langsung memperebutkan lambang tersebut. Dan yang berhasil memenangkan kompetisi itu adalah Ken, yang merupakan seorang murid yang jago kungfu dan menyukai memasak. Sebelum Ken pergi, ia sempat membuatkan semangkok mie perpisahan pada gurunya itu. Ia memasak sebuah mie dengan menggabungkan keahlian memasak dan bela diri kungfu. Kemudian di saat Ken pergi, sang guru memintanya untuk pergi menemui seorang koki yang bernama Sum Wai Tak dari restoran Sum. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, di saat Ken sampai di restoran, ia secara tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ying, yang ternyata Ying sendiri merupakan adik dari si pemilik restoran. Bersamaan dengan itu, ternyata ada juga Master Lee yang datang ke restoran tersebut. Di sana, Lee disuguhkan secangkir teh oleh Ying, dan Lee juga langsung membuat kagum Ching yang merupakan pemilik restoran, sekaligus kakak dari Ying. Hal itu dikarenakan Master Lee mengetahui semua bahan-bahan yang terkandung dalam teh itu secara akurat. Bahkan analisanya itu sampai-sampai membuat Ken penasaran. Master Lee kemudian memesan makanan yang tidak ada di dalam menu, yaitu kubis di air jernih. Mendengar itu, Ching langsung menyanggupinya, dan sang koki yang bernama Sum langsung menyadarinya bahwa yang memesan menu tersebut pasti adalah seorang koki. Kemudian ketika Master Lee mencobanya, ia malah mengingat kenangan masa lalunya ketika bersama kakaknya. Namun sayangnya Master Lee malah memberikan komentar buruk pada masakan Sum karena menurut Lee pengolahannya telah salah sehingga membuat rasa kemurnian kubis air jernih menjadi hilang. Merasa masakannya diremehkan, Sum kemudian menantang Master Lee untuk berduel memasak. Jika dirinya kalah, maka ia akan meninggalkan restoran. Namun jika Master Lee yang kalah, maka ia harus mencuci piring selama setahun. Master Lee yang merasa tertantang pada akhirnya menerima tantangan itu. Namun ia membutuhkan seorang asisten, sehingga ditunjuklah Ken untuk menjadi asistennya. Makanan yang dibuat Master Sum memanglah sangat lezat karena itu adalah menu primadona di restoran tersebut. Akan tetapi menurut Master Lee itu baru lumayan. Kemudian di sini Ying merasa tangannya kepanasan di saat menyentuh masakan Master Lee karena lapisan luar daging itu merupakan gula tipis sehingga membuat dagingnya menjadi tetap panas seperti baru matang. Setelah Sum mencicipinya, ia langsung mengakui kekalahannya. Makanan tersebut bernama 8 bebek keberuntungan yang dimana sudah tidak ada lagi koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Master Lee kemudian mengatakan bahwa dalam pembuatannya tidak boleh menggunakan pisau karena kelembutan dan serat dagingnya akan hilang. Di saat itu Ken langsung mengejar Sum karena tujuan ia ke sini untuk berguru pada Sum. Namun ternyata Ken salah paham karena Sum Maetak yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Lee telah meninggal tahun lalu. Bahkan ternyata Ching sendiri mengetahui tragedi yang telah dialami Master Lee. Dan Ching sangat yakin bahwa Master Lee tidak bersalah karena seorang koki sejati tidak akan melakukan hal seperti itu. Dikarenakan sekarang restorannya tak memiliki koki, akhirnya Ching meminta Master Lee untuk menjadi kokinya. Master Lee yang gabut dan butuh pekerjaan pun akhirnya ia menyanggupinya. Namun dengan satu syarat bahwa ia membutuhkan seorang asisten. Dan di sini Master Lee sangat menginginkan Ken. Kemudian di sini Ken langsung menantang Master Lee, yaitu dalam hal memotong.
Ken kemudian langsung memotong ikan laut, di mana di sini teknik dan ketajaman pisau sangat dibutuhkan, sehingga rasanya pun sangat memuaskan. Namun Master Lee juga memiliki suatu teknik. Ia kemudian mengambil ikan air tawar dari dalam akuarium, yang seharusnya ikan itu tak seenak ikan laut. Namun betapa terkejutnya Ching dan Ken ketika mencicipi ikan itu. Diketahui ternyata Master Lee memotong ikan dengan pisau dingin, sehingga membuat rasa ikan itu menjadi lezat. Bahkan yang sampai mengejutkannya, ternyata teknik memotongnya itu tak sampai membuat si ikan mati setelah diambil setengah dagingnya. Ken yang kagum akan kehebatan Master Lee, kemudian ia meminta berguru padanya. Master Lee tentu mau mengajari Ken, asalkan dengan syarat Ken harus mengasah semua pisau berkarat yang tentu tumpul. Beberapa hari kemudian, ketika Master Lee sedang bersama Ching, ia teringat dengan keponakannya yang bernama Wong Kai. Wong Kai sendiri merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Kemudian di sini memperlihatkan Sum yang menemui Wong Kai. Ternyata Sum berniat melamar di restoran Raja Kanton setelah ia dikalahkan oleh Master Lee. Wong Kai yang mendengarnya pun sangat marah karena suatu alasan di masa lalu. Di sini diceritakan masa kecil Wong Kai. Ternyata ayahnya merupakan kakak dari Master Lee. Ayah Wong Kai sangat marah pada Master Lee karena Master Lee telah menyembunyikan golok kepala naga, karena golok itu merupakan simbol koki terhebat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka berdua bertarung guna memperebutkannya. Namun ketika Master Lee akan tertimpa coet besar, sang kakak berhasil menyelamatkannya sampai-sampai ia yang jadi terluka. Dan karena luka itulah ayah Wong Kai kehilangan karir memasaknya. Ia kemudian lebih memilih pergi dari desa. Dan ternyata kakak Master Lee merupakan koki terhebat di dunia yang memenangkan juara dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Sementara itu Master Lee sedang mengajari Ken dalam hal memotong. Ia kemudian mengatakan bahwa seorang koki harus mempunyai kelebihan selain memasak, seperti memotong, menumbuk, memancing, dan menghayal. Dan di sini Ken mendapatkan pelajaran baru ketika memasak telur orak-arik, karena di balik hidangan yang paling sederhana, ternyata menyimpan teknik tersendiri dalam membuatnya. Bahkan Ying juga sampai diajari Master Lee dalam membuat saus. Namun Ying juga ingin diajari cara membuat puding kacang kedelai yang akan diajarkan oleh Master Lee di kemudian hari. Singkat cerita, di suatu malam terlihat ada beberapa orang yang sedang makan di restoran mereka. Terlihat salah satu dari mereka sedang menaruh paku di sebuah makanan. Yang diketahui hal itu bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran Sum. Dan ternyata mereka semua adalah orang suruhan Wong Kai yang berniat membalas dendam pada Master Lee. Esokan harinya ketika Ken dan Ying sedang berbelanja, mereka berdua melihat orang-orang yang mempita restorannya. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka semua. Lalu ketika Ken dan Ying sembunyi dari kejaran, di sini Ken secara tak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang sering diadakan 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di Cina. Ken berpikir bahwa kompetisi itu bisa memperbaiki nama baik restorannya. Ken lalu meminta Master Lee untuk mengikutinya. Namun sayangnya di sini Master Lee menolak dan justru menyuruh Ken lah untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ia berharap Ken dapat berjuang untuk restoran mereka. Master Lee kemudian memberikan suatu kotak pada Ken. Singkat cerita, beberapa pekan kemudian kompetisi pun dimulai. Sementara untuk Master Lee sendiri, ia pergi ke desa untuk bersilaturahmi dengan orang-orang di sana. Bahkan juara kompetisi 4 tahun lalu pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Tin, seorang master koki dari restoran Raja Kanton. Berikut dengan asistennya yaitu Master Sum. Ken yang mengetahuinya, ia tak gentar sedikit pun dan tetap percaya diri untuk memenangkannya. Kemudian babak pertama ini dimulai dengan tantangan memotong, dan juri akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final.
Saat ini Ken akan menghidangkan menu 4 unggas keberuntungan yang bahannya terdiri dari 4 macam unggas. Sedangkan tim yang lain memasak ikan dan kerang. Sementara Master Tin sendiri memasak sup kepala kerbau. Para juri kemudian menilai masakan para peserta dari bahan, rasa, dan proses memasaknya. Dan sebab itu tim yang berhasil maju ke final adalah tim dari restoran Raja Kanton dan restoran Sum. Wong Kai yang mengetahui siapa pesaing restorannya di final nanti. Kemudian ia dan anak buahnya langsung menyerang restoran Sung. Dan ia juga menangkap Ken dan Ying untuk dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Tak hanya itu, Master Yi yang baru saja pulang dari desa, ia langsung dihajar oleh anak buah Wong Kai. Di sini Wong Kai mengancam akan membunuh Ken dan Ying yang kini berada di dalam lemari pendingin, yang dimana kuncinya harus diambil oleh Master Li dari dalam kandang ular berbisa. Namun ketika Master Li akan mengambil kunci itu, ia malah dihentikan oleh Luan, orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Wong Kai. Luan kemudian mengatakan pada Master Li bahwa kunci itu palsu dan yang asli ada padanya. Ia juga kemudian meminta maaf pada Master Li dan langsung membebaskan Ken dan Ying agar bisa melanjutkan kompetisi. Adegan beralih ke kompetisi, dan tantangan pada babak final ini yaitu menghidangkan sup dengan tema kemurnian, yaitu hidangan tanpa bumbu yang hanya mengandalkan skill memasak, agar semua orang dapat merasakan kemurnian dari sup tersebut. Sementara itu di sisi lain, Wong Kai kembali mendatangi Master Li sambil membawa golok kepala naga yang kini sudah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken teringat dengan perkataan Master Li tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Maka dari itu, Ken mencoba membuat hidangan tersebut yang bernama kubis di air jernih. Ia kemudian langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Semua teknik yang diajarkan Master Li, ia aplikasikan dengan sangat baik. Dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis. Kemudian ditusuk-tusuk dengan jarum, agar kubis dapat menyerap kaldu dengan sempurna. Master Tin juga sangat hebat dalam mengolah makanannya. Bahkan ia memanaskan makanan dengan cara sangat sempurna. Adegan kembali pada Master Li yang kini berhasil mengalahkan Wong Kai dan anak buahnya. Kemudian ia pergi sambil membawa golok kepala naga. Kembali ke kompetisi. Di sini hidangan Ken dan Master Tin telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari hidangan Master Tin yang super lezat. Namun ketika si moderator akan mengumumkan pemenangnya, Master Li tiba-tiba datang dan langsung menghentikannya. Kemudian ia langsung memberikan golok kepala naga kepada Ken, sambil menyuruhnya untuk memotong sesuatu yang ada di dalam kotak yang sebelumnya diberikan oleh Master Li. Dan ternyata di dalam kotak itu ada puding kacang kedelai. Dan di saat Ken membuka golok itu, karat di golok itu langsung menghilang. Ken pun langsung memotong puding kacang itu. Kemudian ia langsung memasukkan puding kacang itu ke dalam sup. Dan puding kacang itu seketika melarut dan menghilang. Hidangan sup kubis itu sangat sederhana, namun sangat nikmat seperti kenikmatan surgawi. Setelah diolah dengan skill tertinggi dalam memasak, serta mengutamakan kemurniannya, Master Tin yang kebingungan ketika melihat para juri tiba-tiba terdiam. Ia kemudian mencoba masakan Ken. Dan setelah mencobanya, ia langsung melepaskan topinya untuk mengakui kekalahannya. Dan berkat sup itulah Ken berhasil menjadi juara kompetisi memasak ke-7 di Cina. Dan tak hanya itu, ternyata kakak Master Li yang merupakan koki terhebat pun ia hadir di sana dan terlihat akrab dengan sang adik. Sementara itu di sisi lain, Wong Kai yang melihatnya dari televisi, ia sangat marah akan kekalahan timnya itu. Kemudian di akhir film, Master Li dan kakaknya, mereka berdua sepakat bahwa yang akan menjadi penerus atas kepemilikan golok kepala naga itu adalah Ken. Master Li dan kakaknya pun sangat berharap agar Ken dapat membuat masakan lezat dengan menggunakan golok itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya, agar semakin gacor. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy bacot.